Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan bahas mengenai yang pertama itu pengertian homeostasis, yang kedua lingkungan internal, dan yang ketiga sistem tubuh homeostasis. Nah, jangan lupa disimak ya. Apa sih yang dimaksud dengan homeostasis? Homeostasis berasal dari kata homeo yang berarti yang sama dan statis yang berarti berdiri atau diam. Homeostasis dapat diartikan sebagai suatu keadaan tubuh untuk mempertahankan keseimbangan dalam menghadapi berbagai kondisi yang dialaminya. Homeostasis ini merupakan pemeliharaan kondisi lingkungan internal organisme dalam keadaan stabil. Di dalam sel tubuh terdapat dua lingkungan, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Perubahan lingkungan internal dapat timbul karena dua hal, yaitu adanya perubahan aktivitas sel dan perubahan lingkungan eksternal yang berlangsung terus-menerus. Kebanyakan organisme multiseluler memiliki sistem perlindungan terhadap pengaruh tidak baik dari lingkungan eksternal. Contohnya seperti hewan. Hewan memiliki lingkungan internal yang dikelilingi oleh substansi cair. Jadi, lingkungan internal ini harus dijaga dalam keadaan seimbang agar tubuh dapat melakukan fungsi fisiologis secara maksimum dan efisien. Nah, adapun kontrol homeostasis yang paling utama dilakukan itu ialah oleh sistem saraf. Kontrol yang sering dilakukan biasanya dalam bentuk umpan balik negatif atau disebut dengan feedback negatif. Terdapat dua jenis cairan ekstraseluler pada hewan, yaitu cairan ekstraseluler yang mengisi area antar sel dan plasma cairan komponen darah. Selanjutnya yaitu lingkungan internal. Adapun komponen internal yang berperan dalam aktivitas homeostasis adalah yang pertama ialah konsentrasi oksigen dan karbon dioksida. Yang kedua, pH lingkungan internal. Yang ketiga, konsentrasi nutrisi dan sampah metabolisme. Yang keempat, konsentrasi garam dan elektrolit lain. Dan yang keenam ialah volume dan tekanan dari cairan ekstraseluler. Sistem kontrol merupakan sistem terbuka yang bersifat linear dan tidak memiliki mekanisme umpan balik. Ekstrinsik. Komponen ekstrinsik mengatur dari bagian luar tubuh. Pengatur utama pada hewan tingkat tinggi biasanya ialah sistem endokrin dan sistem saraf. Intrinsik. Komponen intrinsik mengatur pada satu organ atau jaringan. Jadi, ketika otot menggunakan banyak oksigen dan menghasilkan banyak karbon dioksida, pengaturan intrinsik menyebabkan dilatasi dari pembuluh darah sehingga lebih banyak darah yang menuju pada bagian aktif otot. Mekanisme pengaturan umpan balik negatif atau negative feedback control mekanisme umumnya digunakan pada sistem tubuh yang disebut negatif, karena informasi yang disebabkan oleh umpan balik menyebabkan respon balik. Contohnya ialah TSH, mekanisme pengaturan umpan balik positif yang digunakan pada beberapa kasus seperti peningkatan input atau percepatan respon. Terdapat 11 sistem organ yang berkontribusi dengan sistem homeostasis. Yang pertama, sistem otot. Sistem otot berfungsi dalam pergerakan dan lokomosi. Sistem otot menghasilkan pergerakan tubuh, panas tubuh, menjaga postur tubuh, dan mendukung tubuh. Kemudian yang kedua, sistem rangka. Sistem rangka berperan dalam proteksi dan tempat melekatnya otot. Yang ketiga, kulit. Kulit mencegah kehilangan air dan invasi mikroorganisme asing dan virus ke dalam tubuh. Kulit berperan dalam pelindung tubuh. Yang keempat ialah sistem respirasi. Berperan dalam pengambilan oksigen dan pelepasan karbon dioksida. Yang kelima ialah sistem digestif atau pencernaan. Sistem ini mencerna dan menyerap makanan dalam bentuk molekul nutrisi melalui pemecah kimia, mengeliminasi sampah padat ke lingkungan. Keenam, sistem sirkulasi. Sistem ini mentransfer oksigen, karbon dioksida, nutrien, sampah metabolisme, komponen imunitas, dan hormon.
Sistem imun berperan sebagai mekanisme pertahanan tubuh dari lingkungan luar, khususnya serangan mikroorganisme, virus, dan substansi lain. Sistem ekskresi. Sistem ini meregulasi volume cairan tubuh dengan mengeliminasi sampah metabolisme dari lingkungan internal tubuh. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Krisna Bayu, NPM 1901081017. Di sini saya sebagai pemateri 2 melanjutkan materi dari pemateri pertama. Mekanisme homeostatis. Perubahan kondisi lingkungan internal dapat timbul karena dua hal, yaitu adanya perubahan aktivitas sel tubuh dan perubahan lingkungan eksternal yang berlangsung terus-menerus. Untuk menyelenggarakan seluruh aktivitas sel dalam tubuhnya, hewan selalu memerlukan pasokan sebagai bahan dari lingkungan luar secara konstan, misalnya oksigen, nutrien, dan garam. Sementara itu, aktivitas sel juga menghasilkan bermacam-macam hasil sekresi sel yang bermanfaat dan berbagai zat sisa yang dialirkan ke lingkungan internal atau yaitu cairan ekstraseluler atau CES. Apabila aktivitas sel berubah, pengambilan zat dari lingkungan eksternal dan pengeluaran berbagai zat dari dalam sel ke lingkungan internal juga berubah. Perubahan aktivitas sel semacam itu akan mengubah keadaan lingkungan eksternal. Sistem umpan balik yang berfungsi dalam pengendalian kondisi hemostatis pada tubuh hewan adalah sistem umpan balik negatif. Oke, yang pertama kita membahas tentang sistem umpan balik negatif. Sistem umpan balik negatif adalah dapat didefinisikan sebagai perubahan suatu variabel yang dilawan oleh tanggapan yang cenderung mengembalikan perubahan tersebut ke tempat semula. Sebagai contoh pertama, peristiwa yang terjadi pada burung dan mamalia. Pada waktu mempertahankan suhu tubuhnya supaya tetap konstan, peningkatan suhu tubuh sebesar 0,5 derajat Celcius akan mendorong timbulnya tanggapan yang akan mengembalikan suhu tubuh ke suhu awal, yaitu suhu seharusnya. Pada mamalia, suhu tubuh seharusnya ialah 37 derajat Celcius. Dengan demikian, sistem umpan balik negatif pada contoh di atas akan selalu membawa sistem fisiologi kepada suhu tubuh 37 derajat Celcius. Kemudian yang kedua, mekanisme umpan balik positif. Mekanisme umpan balik positif tidak terlibat dalam proses menjaga kondisi homeostatis, tetapi terlibat dalam penyelenggaraan fungsi fisiologis tertentu, antara lain proses pembekuan darah dan fungsi sel saraf. Dalam penyelenggaraan fungsi sel saraf akan terjadi urutan sebagai berikut. Pada awal proses pembentukan potensial aksi, sistem umpan balik positif bekerja dengan meningkatkan pemasukan ion. Peningkatan pemasukan ion tersebut akan berlangsung terus hingga membran sel benar-benar terdepolarisasi. Kemudian komponen penyusun sistem umpan balik. Sistem umpan balik tersusun atas 3 komponen. Yang pertama reseptor, kedua pusat integrasi, dan yang ketiga efektor. Antara reseptor dan pusat integrasi dihubungkan oleh saraf sensorik, sedangkan antara pusat integrasi dan efektor dihubungkan oleh saraf motorik. Reseptor berperan sebagai pemantau perubahan yang terjadi di lingkungan, baik lingkungan luar maupun lingkungan tubuh hewan. Dalam sistem hidup, reseptor berfungsi sebagai transducer biologis, yaitu komponen struktural dalam tubuh hewan yang memiliki kemampuan untuk mengubah suatu bentuk energi yang lain dalam sistem umpan balik. Reseptor bekerja dengan cara mengubah suatu bentuk energi yang dideteksi dari lingkungan, misalnya energi listrik dan energi kimia, menjadi potensial aksi.
Potensial aksi yang terbentuk akan menjalar melalui serabut aferen menuju pusat integrasi atau pusat pengatur. Kemudian cara kerja sistem umpan balik negatif. Pengendalian homeostatis sesungguhnya merupakan keseimbangan antara masukan atau input dan keluaran output. Dalam mengatur suhu tubuh, sistem termogulasi bekerja untuk menyeimbangkan perolehan panas dengan pelepasan panas. Kemudian homeostatis ini pada dasarnya adalah untuk menstabilkan cairan di sekitar sel-sel organisme multisel, yaitu cairan ekstrasel atau CES, yang merupakan interface antara sel dengan lingkungan luar. Sel-sel tubuh selain harus selalu basah, harus pula mengandung zat-zat terlalu tertentu atau solut dalam kadar yang tertentu pula, demi kelangsungan proses-proses dalam sel. Oleh karena itu, parameter CES yang harus dipertahankan melalui homeostasis adalah yang pertama, kadar nutrien. Sel-sel memerlukan pasokan molekul nutrien secara terus-menerus untuk menghasilkan energi. Energi sebaiknya diperlukan untuk menunjang berbagai aktivitas sel, baik yang bersifat khusus maupun yang mempertahankan kehidupan. Kemudian kadar oksigen dan karbon dioksida. Sel-sel memerlukan oksigen untuk melakukan reaksi kimia pembentukan energi. Dan karbon dioksida yang dibentuk selama reaksi-reaksi ini harus dikeluarkan sehingga tidak terbentuk asam yang meningkatkan keasaman lingkungan internal. Yang ketiga, kadar sisa metabolisme. Sebagian reaksi kimia menghasilkan produk-produk akhir yang menimbulkan efek toksik pada sel tubuh jika dibiarkan berakumulasi. Yang keempat, ada pH. Perubahan pada pH atau jumlah relatif asam berpengaruh buruk pada fungsi sel saraf dan merusak aktivitas enzim semua sel. Kemudian ada konsentrasi garam, air, dan elektrolit lainnya. Karena konsentrasi relatif garam atau NaCl dan air di cairan ekstrasel mempengaruhi seberapa banyak air yang masuk atau keluar sel, maka konsentrasi keduanya diatur secara cermat untuk mempertahankan volume sel. Sel tidak berfungsi normal jika membengkak atau menciut. Elektrolit lain berperan dalam berbagai fungsi vital lainnya. Sebagai contoh, denyut jantung yang teratur bergantung pada konsentrasi kalium yang relatif konstan di cairan ekstrasel. Kemudian suhu. Sel-sel tubuh berfungsi optimal dalam kisaran suhu yang sempit. Jika terlalu dingin, maka fungsi sel akan terlalu melambat. Kemudian yang terakhir, volume dan tekanan. Komponen lingkungan internal yang beredar, yaitu plasma, harus dipertahankan pada volume dan tekanan darah yang sekuat untuk menjamin distribusi penghubung antar lingkungan eksternal dan sel yang penting ini ke seluruh tubuh. Sekian materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Validita Kalantri NPM 1901081036. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang membran sel. Secara umum, membran terdiri dari senyawa-senyawa lipida, protein, dan karbohidrat. Membran sel merupakan bagian terluar sel yang membatasi bagian dalam sel dengan lingkungan luar. Membran sel merupakan selaput selektif permeabel, artinya hanya dapat dilalui molekul-molekul tertentu seperti asam amino, glukosa, gliserol, dan berbagai ion. Membran plasma membatasi sel dengan lingkungan luar, bersifat semi-selektif permeabel, berfungsi mengatur pemasukan dan pengeluaran zat ke dalam dan keluar sel dengan cara difusi, osmosis, dan transport aktif. Membran plasma mempunyai beberapa fungsi yang sangat penting untuk kehidupan sel. Fungsi membran plasma sel sebagai penyekat, pemilih, pemilah, pengatur tempat terjadinya reaksi kimia, sarana komunikasi, penerima dan penerus informasi, dan lain sebagainya. Membran plasma mempunyai sifat hidrofobik di bagian tengah dan sifat hidrofilik di permukaan luar maupun sitosol.
membran plasma, struktur disusun oleh senyawa-senyawa lipida, protein, dan karbohidrat. Selain sebagai pembatas, membran sel juga berfungsi sebagai protein membran yang memiliki berbagai macam fungsi, antara lain yang pertama, melekatkan membran pada sitoskeleton atau rangka sel. Yang kedua, membentuk junction atau pertemuan di antara dua sel yang bertetangga. Yang ketiga, sejumlah protein membran berperan sebagai enzim. Dalam proses pertukaran zat, peristiwa keluar masuknya zat yang melalui membran sel terdiri dari beberapa jenis, yaitu yang pertama ada difusi, merupakan peristiwa perpindahan zat dari konsentrasi tinggi atau hipertonis ke konsentrasi rendah atau hipotonis. Yang kedua itu ada osmosis, merupakan kebalikan dari difusi, yaitu peristiwa perpindahan molekul zat pelarut dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Yang ketiga itu ada transport aktif. Transport aktif yaitu proses pengangkatan zat berupa glukosa dan asam amino yang dilakukan oleh sel. Transport aktif memerlukan energi ATPH untuk melewati membran semi permeabel. Yang keempat itu ada endositosis, merupakan peristiwa masuknya suatu zat ke dalam sel akibat terjadi lekukan pada membran sel, sehingga mengakibatkan suatu zat terjebak di dalamnya. Yang kelima itu adalah eksositosis, merupakan kebalikan dari endositosis, yaitu peristiwa keluarnya suatu zat yang terbungkus oleh membran sel. Oke, selanjutnya yaitu ada struktur membran sel. Secara umum, struktur membran sel terdiri dari beberapa komponen penyusun, yakni lipoprotein, glikoprotein, glikolipid, dan dua lapis fosfolipid. Struktur membran ialah dua lapis lipid atau lipid bilayer dan memiliki permeabilitas tertentu sehingga tidak semua molekul dapat melalui membran sel. Oke, selanjutnya itu ada komponen penyusun membran sel. Yang pertama itu ada lipoprotein, merupakan gabungan antara lemak dan protein. Yang kedua itu ada glikoprotein, merupakan senyawa karbohidrat yang berkaitan dengan protein. Yang ketiga itu ada glikolipid, merupakan senyawa karbohidrat yang berikatan dengan lipid. Yang keempat itu ada fosfolipid, merupakan gabungan antara lemak dan fosfat yang bersifat hidrofilik dengan ujung polar. Komponen utama membran sel terdiri atas fosfolipid. Selain itu terdapat senyawa lipid seperti kolesterol dan glikolipida. Fosfolipid memiliki dua bagian, yaitu bagian yang bersifat hidrofilik dan bagian yang bersifat hidrofobik. Bagian hidrofobik merupakan bagian yang terdiri atas asam lemak, sedangkan bagian hidrofilik terdiri atas gliserol, fosfat, dan gugus tambahan seperti kolinserin dan lain-lain. Komponen fosfolipid ini membran dapat melakukan pergerakan dan perpindahan posisi. Pergerakan yang terjadi antara lain adalah pergerakan secara lateral atau pergerakan molekul lipid dengan tetangganya pada monolayer membran, dan pergerakan secara flip-flop atau tipe pergerakan transbilayer. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.